Dan baru saja kita melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Terlebih dahulu kami informasikan kepada para jemaah sekalian bahwa kegiatan Ramadan 25 hari bersama Al-Quran InsyaAllah untuk pendaftarannya akan ditutup pada hari esok. Kedua lagi, kegiatan pendidikan Ramadan 25 hari bersama Al-Quran InsyaAllah akan ditutup pada hari esok. Hadirin dan hadirat para jemaah sekalian yang bermuliakan, untuk malam ini seperti biasanya kita ikuti pengajian tauhid yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz dan Musli Al-Luqman. Bersilakan dengan segala hormat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita. Sebelumnya mari kita ulangi pembahasan kita yang lalu kaitan dengan masalah istighna. Jadi yang dimaksud dengan istighna, segala sifat-sifat yang menunjuki bahwa Allah Ta'ala terkaya daripada segala-galanya. Artinya dengan sebab wajib sifat tersebut adanya bagi Allah, menunjuki bahwa Allah tidak butuh apapun terhadap makhluk. Maka sifat-sifat yang menunjuki Allah itu istighna, sifat-sifat yang menunjuki Allah tidak butuh kepada makhluk. Di antara sifat yang wajib yang masuk dalam istighna ada 11 sifat. Yang pertama, satu terdiri daripada sifat nafsiyah yaitu wujud, Allah wajib ada. 4 yang lainnya terdiri daripada sifat salbiyah, qidam, Allah wajib qidam, baqa, Allah wajib kekal, mukhalafatuhu lil hawadis, Allah wajib berbeda dengan segala makhluk, dan yang terakhir qiyamuhu binafsih. Kemudian 3 yang lainnya terdiri daripada sifat ma'ani, sama, basar, kalam. Dan 3 yang terakhir dari sifat ma'nawiyah, sami'un, basirun, mutakallimun. Maka 11 sifat tersebut masuk di bawah istighna. Artinya 11 sifat tersebut menunjuki bahwa Allah terkaya daripada segala-galanya. Artinya Allah tidak butuh kepada segala apapun dan siapapun. Kemudian masuk pula di bawah istighna. Yang pertama, Allah tidak mengambil manfaat ataupun tidak mengambil faedah atas segala perbuatannya dan atas segala ketetapan segala hukumnya. Karena kalau seandainya Allah mengambil manfaat daripada segala perbuatan ataupun segala penetapan hukum, berarti Allah belum sempurna, makanya mengambil manfaat. Ya, maka apapun yang dilakukan oleh Allah, Allah tidak mengambil manfaat daripada perbuatan tersebut.
Begitu pula apapun penetapan hukum Allah, baik hukumnya wajib, haram, makruh, sunnah dan sebagainya, Allah pula tidak mengambil manfaat daripada penetapan hukum tersebut. Maksud Allah tidak mengambil manfaat, sempurna Allah bukan karena berbuat suatu perbuatan. Sempurna Allah bukan karena menetapkan suatu hukum daripada segala hukum. Kalau seandainya Allah itu sempurna dengan sebab berbuat suatu perbuatan, berarti sebelumnya Allah tidak sempurna. Kalau seandainya sempurnanya Allah dengan sebab menetapkan suatu hukum daripada segala hukum, berarti sebelum Allah menetapkan suatu hukum tersebut, berarti Allah belum sempurna. Maka Allah itu kamilah, sempurna, walau Allah tidak berbuat apapun. Allah itu sempurna walaupun Allah tidak menciptakan siapapun. Allah itu sempurna walaupun Allah tidak menetapkan hukum apapun. Maksudnya pakiban Allah jut ke Tuhan kan karena itim putuhan li makhluk, dan Allah tidak akan pernah tercabut daripada pangkatnya Tuhan walau haitim putuhan li makhluk. Karena Allah menjadi Tuhan bukan karena dituhankan, tapi Allah menjadi Tuhan memang pada dasarnya dianyalah yang berhak menjadi Tuhan. Kemudian terpaham pula daripada istighna, terkaya Allah daripada segala makhluk, artinya Allah tidak butuh kepada segala makhluk. Harus bagi Allah menjadikan suatu mungkin, bukan wajib bagi Allah menjadikan suatu mungkin. Karena harus, maka harus pula bagi Allah tidak menjadikan sesuatu yang namanya mungkin. Yang dimaksud dengan mungkin, segala sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Termasuk memberi pahala kepada orang yang taat, mengadab bagi mereka yang melakukan maksiat. Harus bagi Allah, hana wajib tengku. Karena menyewajib bagi Allah nebi pahala ke orang taat, makna wajib putra labudda minhu, tidak boleh tidak, mesti. Berarti seandainya Allah tidak melakukan yang demikian, menunjuki Allah itu kekurangan, makanya mesti. Supaya tidak menunjuki Allah itu adanya suatu kekurangan, berarti tidak mesti. Jiyatna, jiyathana. Karena Allah sempurna bukan karena dengan sebab memberikan yang terbaik kepada makhluk, bukan. Karena tidak wajib bagi Allah melakukan hal yang terbaik kepada makhluk. Hana wajib tunggu. Na wajib bagi Allah geputamong dalam syurga urang taat. Hana wajib jitna geputamong jithana. Karena menyewajib berarti seandainya Allah tidak memasukkan orang taat di dalam syurga, berarti Allah memiliki kekurangan. Baru sempurna pakiban Allah yang taat begeputamong dalam syurga. Menyetekedi tak pegah wajib bagi Allah memasukkan dalam neraka orang yang melakukan maksiat, maka membawaki andai Allah tidak melakukan yang demikian sama dengan Allah masih memiliki kekurangan. Supaya sempurna Allah pakibat yang maksiat culuk dalam neraka. Maka secara i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, orang taat tidak wajib bagi Allah dimasukkan dalam syurga, dan orang maksiat tidak wajib bagi Allah dimasukkan dalam neraka. Maka siapa yang menjadi penghuni syurga? Mayyasya, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang akan menjadi penghuni neraka? Mayyasya, siapa pula yang dikehendaki oleh Allah. Maka jadilah satu kesimpulan, taat tidak mampu membawa kita ke dalam syurga, maksiat pun tidak mampu membawa kita kepada neraka.
Yang mampu membawa seseorang dalam syurga adalah ridhanya Allah. Yang membawa seseorang dalam neraka adalah murkanya Allah. Artinya taat sebagai sebab untuk mendapatkan ridha. Ridha adalah kuncinya syurga. Maksiat sebagai sebab mendapatkan murka, maka murka adalah kuncinya neraka. Pakan tamang lam syurga karena ridha Allah. Pakan tamang lam neraka karena murkanya Allah. Kan karena ibadat getanya membata syurga. Ha ita belawa tu. Baiklah tamang syurga. Tidak sepadan amal ibadah kita dengan nikmat yang ada dalam syurga. Maka ibadah ini adalah asbab. Lagi asbab ke merempok mame pakai saka. Asbab ke merempok tutung perkenang apui. Asbab ke merempok putuh perkenang tajam. Tapi yang puputuh kena pui. Siapa puputuh? Yang pututung kena pui. Siapa pututung? Allah. Yang puputuh kan tajam. Siapa puputuh? Allah. Yang pumameh kan taka. Siapa pumameh? Allah. Itu asbab perantara. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi jalla wa ala fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayatu wa umumul qudrati wal iradati wal ilmi id lawin tafa syai'un minha lama amkana ayyujida syai'an minal hawadithi fala yaftaqiru ilaihi syai'un kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Dan adapun bermula berhajat tiap-tiap ma selainnya Allah kepadanya Allah Jalla wa Ala, itu niscaya maka bermula dianya itu mewajibkan baginya Allah Ta'ala akan hayah dan mewajibkan akan umum kudrah dan umum iradah dan umum ilmu. Karena jikalau ternafi sesuatu daripadanya tiap-tiap, niscaya sungguh tidak mungkinlah bahwa diperdapatkan akan sesuatu daripada segala makhluk, maka tidak berhajat kepadanya Allah oleh sesuatu. Kaifa, bagaimana? Wa huwallah, padahal bermula dianya Allah, itulah zat yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap ma selainnya Allah. Maka bahagian yang kedua daripada definisi uluhiyah adalah iftiqarun, berhajat segala makhluk kepadanya Allah. Artinya tidak ada satupun yang tidak butuh kepada Allah. Semua makhluk, siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, semua, tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Maka kalau kita katakan semua makhluk itu butuh kepada Allah, maka dengan sendirinya Allah itu mesti memiliki hayah, yaitu Allah mesti hidup. Karena kalau Allah mati, pastinya semua makhluk tidak akan butuh kepada mayat. Berarti Allah mesti hidup. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu mesti umum kudrah, maha mampu yang mencakup segala-galanya. Semua mampu bagi Allah. Begitu pula yang ketiga, umum iradah. Arti umum iradah, kehendak Allah mencakup segala-galanya. Dan umum ilmu, ilmu Allah meliputi segala-galanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Karena menyatakan dina yang hana getepu oleh Allah, nyo pasti nama makhluk hana perleh ke Allah. Wata talakai pulen jan mengata dari Allah Ta'ala kepada Tuhan. Ataupun ketika makhluk butuh kepada bantuan Allah, sedangkan Allah tidak mencakup kudrahnya, berarti ada yang tidak mampu dibantu.
Begitu pula dikaitkan andai kata sebahagian iradah Allah, sebahagian itu hana iradah. Sebagaimana pemahaman kaum Mu'tazilah, Allah cuma berkehendak yang baik-baik. Karena Allah innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Makanya Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Berarti Allah tidak pernah berkehendak kepada sesuatu yang tidak baik. Menyalakan yang tak pegah cuma hanya sebahagian yang baik-baik dikehendak oleh Allah. Sebahagian yang tidak baik itu kehendak siapa? Oh, yang buruk-buruknya kehendak dua makhluk. Berarti makhluk sudah memiliki iradah yang standar dengan iradah Allah. Allah mengiradah sebahagian yang baik, makhluk mengiradah sebahagian yang buruk. Berarti kasantut iradah makhluk mengiradah Allah. Nyoy lihat apa? Yang kedua, apabila Allah tidak mengiradah kepada sesuatu yang buruk, berarti yang melahirkan sesuatu yang buruk itu perbuatan siapa? Oh, perbuatan roh makhluk. Berarti makhluk pun sudah memiliki kudrah yang santut dengan kudrah Allah Ta'ala. Kudrah Allah menghasilkan yang baik, kudrah makhluk menghasilkan yang buruk. Berarti kasantut makhluk Tuhan. Oh, kan nunggu. Yang berkehendak kepada yang buruk makhluk, yang mewujudkan yang buruk tersebut terjadi pada makhluk Allah. Berarti Allah telah melakukan sesuatu yang tidak beliau kehendaki. Kagawat lah. Berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, yang kepubuat oleh Allah atau yang hana kehendak. Menyebahasa gasa kita nyawakut. Nah, buat Allah tegese menyakur Tuhan. Apa makna tegese? Hana roh rencana mu pubuat, kamu pubuat hom kaku. Berarti Allah kalau kayak makhluk untuk nyan bak kita nyaw makhluk yang na dengung. Tanuk jak le kita nyaw cunda la le penghabang HP jombo ka tro kurukuh. Kau kurukuh lah kau. Nyan bak kita nyaw dengung ba Allah hana menan. Pakan Allah gepegat urang sebahagian hitam hom bak lale-lale Allah ka hitamnya. Berarti Allah ka sama makhluk untuk na lale lom dah pegang. Makanya pemahaman yang mengatakan sebahagian yang baik cuma diiradah oleh Allah sedangkan sebahagian yang buruk adalah iradah makhluk, ini sesat menyesatkan. Kenapa sesat menyesatkan? Yang pertama, berarti makhluk sudah memiliki sifat yang seimbang dengan sifat Allah, itulah kaitan iradah. Yang kedua, akan membawaki Allah melakukan sesuatu di luar daripada kehendaknya, mustahil tu. Maka ketika kita mengatakan semua makhluk butuh kepada Allah, yang pertama Allah wajib hayah, berudip. Wajib dengan sendirinya Allah udip. Bila tak pegah Tuhan memakhluk mentang menyamate hanapa dah pakai dengu. Manyet kepuat tu. Buat dan lakai bantuan manyet. Dan hayah itu sifat penentu agar Allah berhak kudrah, Allah berhak iradah, Allah berhak ilmu. Karena kalau seandainya Allah tidak hidup, berarti mustahil Allah ada kudrah, mustahil Allah ada iradah, mustahil Allah ada ilmu. Manyet han mungkin tekuna kudrah, manyet mustahil na iradah, manyet mustahil na ilmu. Maka hayah ini penentu adanya kudrah, iradah dan ilmu bagi Allah. Kalau seandainya Allah tidak ada hayah, pasti Allah tidak memiliki kudrah. Kalau Allah tidak memiliki kudrah, pastinya Allah tidak memiliki iradah. Dan kalau seandainya Allah tidak memiliki ilmu, Allah tidak memiliki iradah dan kudrah. Hayah penentu le. Li hayah wajib benar ba Allah ilmu. Karena kalau seandainya Allah tidak ada ilmu, pasti Allah tidak memiliki iradah. Kenapa demikian? Hana megete ah siapa api deku nak kehendak ile. Megete ah pidan. Menyahana gete ah siapa pada rencana aku. Megete pura pidan. Itan yang legap nanti ah rumah hana ku doa dan rencana nak pegat hati pada rencana nak pegat ku doa pidan. Maka Allah wajib ilmu. Dengan ada ilmu maka wajib pula iradah. Allah wajib iradah. Kalau seandainya Allah tidak memiliki iradah, Allah tidak memiliki kudrah. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya seiring dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan iradahnya. Makanya i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah antara iradah dengan amar itu berbeda-beda.
Ini termasuk khilafiyah antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan kaum mu'tadilah. Kudrah dan amar itu berbeda-beda. Arti kudrah, arti iradah dan amar itu berbeda-beda. Arti iradah kehendak, arti amar perintah, itu beda-beda. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah membagi kepada 4 kelompok. Yang pertama, diiradah beserta amar. Ada kehendak, ada perintah. Yang kedua, iradah tapi tidak ada amar. Ada kehendak tapi tidak ada perintah. Yang ketiga, amar tapi tidak ada iradah. Diperintah tapi tidak ada kehendak. Yang keempat, tidak ada iradah, tidak ada amar. Contoh, ada amar, ada iradah. Ada kehendak, ada perintah. Seperti Allah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya sebagai Tuhan. Itu Allah perintahkan kepada kita. Buktinya diturunkan Rasul untuk mendakwahkan hal tersebut kepada kita. Berarti Allah perintahkan kepada kita agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sebagai Rasul. Dan Allah mengiradah kita ini termasuk dalam kategori orang beriman. Ada perintah, ada iradah. Allah memerintahkan kita iman yang demikian, Allah pula mengiradahkan kita semua sehingga termasuk kita ini orang yang beriman yang demikian. Itulah yang dimaksud ada perintah, ada iradah. Nah gayuwa katanya iman, gayuwa. Nah iradah, nah tak bukti na. Karena katanya orang kelompok orang iman, nyo bukti na iradah. Karena baru tatepa iradah Allah ahwat akan terjadi tengku. Menjagalam terjadi galam tatepa iradah Allah. Jinawa putra iradah Allah ke getanya geyudu hina dalam masjid lihat tak sembahyang maghrib geyu ikut beut ulun tuan semua beut nyok et no ile. Ate putra hana tatepa. Maka iradah Allah akan kita ketahui setelah terjadi. Apabila belum terjadi maka tidak ada satupun yang tahu. Amar dan iradah buktinya yang kegetanya mendung. Yang kedua ada amar tapi tidak ada iradah. Seperti contoh, Allah perintahkan Abu Lahab, Abu Jahal untuk beriman. Buktinya sampai dakwah Rasulullah kepada beliau. Karena Allah tidak mengiradah keduanya beriman, maka tetap walaupun sampai dakwah keduanya tidak beriman. Sama lagi kita nyohino di Aceh. Sang hana urang yang hana tepu tengku, sabu-sabu haram sang hana. Anu umi di tepu. Hana urang yang hana tepu zina haram hana sang nugu. Karenanya hukum ka umum, ka mengumumi. Hana urang yang hana tepu membunuh itu haram. Hana urang yang hana tepu. Itu semua larangan Allah. Tahu semua manusia. Khususnya ile getanya urang Aceh anak yang hana tepu. Tapi kenapa tidak terhenti dari perbuatan maksiat tersebut? Karena Allah tidak mengiradah. Nyo tak ada masalah. Nagayu wabak getanya untuk menghentikan perbuatan tersebut na la takrabud zina. Tak ada pura mendung. La ta'kulur riba. Tak ada pura mendung. Tapi bahkan hana terhenti karena belum Allah iradah. Apabila Allah tidak mengiradah, walaupun itu dilarang tetap terjadi. Kalau seandainya Allah tidak mengiradah, sekalipun itu perintah, tetap tidak dilakukan. Hana urang hana tepu sembahyang wajib nengku. Mandum ke tepu sembahyang wajib aqimis salah wa atu zakat mandum ke tepu. Tapi pakan han mau perbuat hana iradah. Nyo sakai masalah nengku. Perintah ada, tapi iradah tidak ada, maka tetap tidak terjadi.
yudillah, dianya itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia ja'al sadrahu, Allah akan menjadikan hatinya dayiqan, sempit, harajan, susah, sesak, sakit, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah ketika dia melakukan kebaikan laksana orang yang sedang mendaki naik ke langit, berat tengku. Watan beut tubuh semayang sunat gehon tu dua lam haik beda. Yang menyawat bab ibadat, meri gehon tubuh bab buat ibadat. Itu sebagai bukti nyata Allah ingin menjadikan hidupnya dalam keadaan sesat. Tapi belum pasti dia itu penghuni neraka. Baik langsung tak pegah kah biak neraka galau ndai dengku galau. Nyo dasar dengku hanjut takun ke Syekh Bal'am pasti neraka. Walaupun cerita Syekh Bal'am meninggal dalam maksiat. Hanjut takun dengku nyan kejadian Syekh Barsisa pasti beliau atau neraka. Bisa saja Allah jadikan hal yang demikian pada seorang ulama yang seperti itu sebagai bandingan kegetanya. Dungnan taat mampu Allah geputetat, apalagi taat kegetanya. Sebagai mau'idhah, pelajaran bagi kita agar kita tidak terlalu sombong dalam berbuat kebaikan. Genep lemah li Allah hebat hai cukup taat murid je ipa wawan. Iga tamu drawad hanjut agrop. Tapi Allah bila mana ingin mematikan beliau dalam kesesatan, sesat. Apalagi retak kata supaya baik dikabur katanya, supaya baik embung katanya, baik baru lihaga Senin Khamis dah puasa kagap hana yumle nya kena mungkin. Maka belum pasti itu pastinya adalah penghuni neraka, belum tentu, belum. Nyan hak Allah tu, hak Allah. Yang pastinya Allah jadikan yang demikian sebagai pembelajaran kegetanya. Dan yang terakhir, tidak ada iradah dan tidak ada amar. Seperti Allah tidak memerintahkan kita ini menjadi kafir. Pernahkah Allah perintahkan semua kita menjadi kafir? Tidak, bahkan Allah melarang. Hana geyu bag tanya bu mekape dengku. Hana geyu mekape bag tanya getam. Nagi iradah hana, karena hana iradah oleh Allah, maka sampai detiknya wag tanya golom jut ke kafir. Naudzubillah, mudah-mudahan baik kafir. Ya, karena tidak ada perintah, tidak ada iradah, maka tidak terjadi dengku. Kamu ho dengku? Oleh karenanya, kenapa kita berada dalam ahli ibadah? Jawabannya itu karena taufiknya Allah. Apa itu taufik? Allah pilih kita menjadi ahli ibadah. Kenapa seseorang ada satu kelompok yang menjadi ahli maksiat? Itu adalah khadalnya Allah, murkanya Allah, maka Allah memilih dia itu menjadi ahli maksiat. Artinya apa? Kita menjadi ahli ibadah bukan karena cerdasnya kita dalam mengatur program dan strategi sehingga kita menjadi ahli ibadat, tidak. Kita menjadi ahli maksiat karena bodohnya kita dalam mengatur program ataupun salah dalam mengatur strategi, itu pun bukan. Yang hakikatnya pakon katanya wajib ke ahli ibadah karena merupakan taufik ba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menjadi ahli ibadah diperintahkan kepada kita untuk mensyukuri karena Allah memilih kita menjadi ahli ibadat. Urang tepe rame tu. Urang tepe nyot ibadat, mendum ke depe. Salat duha sunnah, mendum ke depe. Tahajud sunnah, zikir sunnah, sedekah sunnah, wakaf sunnah, bahkan sedekatun jariyatun mendum ke depe. Tapi na mandum urung buat dengku hana. Bahkan hana mandum urung buat karena belum mendapatkan taufik. Maka kan sering lagi tanya billahi taufik wal hidayah gekeun ba ujung-ujung ceramah. Apa makna billah? Dengan sebab bantuan Allah kita akan menjadi orang yang mendapatkan kesempatan melakukan ibadah dan kita pula hidup dalam petunjuknya Allah. Ramai orang keputunya oleh Allah Ta'ala nyau hanjut perbuat, nyau hanjut perbuat, nyau hanjut perbuat, getepu mendum hanjut, tapi yang paling awal gergam. Bahkan memang Allah memilih dia menjadi khadal, orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Oleh karena demikian tengku, berhasil katanya dalam sebuah kebaikan kan karena cara ndraw tengku.
gagal katanya dalam sebuah kemaslahatan, itu pun bukan bodohnya kita, tetapi itulah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya le katanya be ile awai tekabo oh wate karut dalam ibadat syukuri melake ba Allah be ile gepurhut katanya ke menjadi ahli maksiat nyan tagai. Syukur kepada Allah, ya Allah tambahkan kekuatan bagi ulun tuan dan tambahkan kualitas ibadah bagi ulun tuan. Ya Allah hindari ulun tuan daripada berbagai macam bentuk maksiat. Nyo yang geyu bab kita nyo tu. Sehingga gadah sombong kita nyo. Kami ya ingat oh nyo kahaya long gara-gara long mengon nyo maka dia kon. Nyan sebab yang hakikat pilihan Allah makanya kita nyo jut ke orang yang terpilih. Oh wate rut lah maksiat nyan adalah murkanya Allah, makanya rut getanyo dalam ahli maksiat tu kumtua. Maka baik putus asa tunggu. Baik putus asa. Lihat apa buat ibadat kali maksiat nyan kenyang getanyo manusia tu. Terus li getanyo. Sam lihat apa buat ibadat maksiat lah. Takkan dalam ibadat lah. Maka kata Imam Ghazali, bertaubatlah engkau dalam setiap waktu sama seperti engkau melakukan maksiat. Kalau seandainya dalam setiap harinya 70 kali engkau melakukan maksiat, maka taubatlah engkau 140 kali melebihi daripada maksiatmu. Nyo yang geyu bagi kita nyo tu. Maka hana geyu bagi kita nyo bu sabe-sabe taat. Hana geyu oleh Allah bagi kita nyo. Karena kita peur oleh Allah Taala nyan kon kita nyo yan. Persik yang geyu bagi kita nyo oleh Allah Taala ketika engkau jatuh dalam maksiat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berbagah-bagah lagi tanyo tak taubat talake ampun ba Allah Taala. Nyan yang geyu ba tanyo nagu. Hana geyu taat tapi bahkan hana geyu karena nyan kan fitrah manusia. Fitrahnya manusia orangnya taat atuk kali taat. Le taat ke taat lelam. Ya, nya kan fitrah manusia yang senantiasa taat kepada Allah itu adalah malaikat. Wallahu a'lam bisawab. Kesempatan bertanya nyo panjang karena malamnya penutupan. Mungkin le pertanyaan silakan. Bebas juga deh. Nyo ka bebas tanya ngaju ka bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beserta seluruh jemaah yang kami hadir di rumah Allahnya tentang tauhid. Mudah-mudahan anda singgung tentang iradanya Allah kepada hamba dalam maksud tak punya dosa, tak punya maksud ingin tak laksanakan perbuatannya atau hanya tak laksanakan perbuatan maksudnya tergantung daripada iradanya Allah. Pertanyaan oleh Tuhan boleh hanya pada maksud, tanya pada dalam mengukur kedosaan, tanya pada keinginan kadang-kadang ada kubur dan lebih dari persoalan yang lagi yang lupa. Tapi irada Allah anak lebih padanya. Kibat cara berjib dan demi irada Allahnya badannya yang kasesatnya. Kibat itu harus dalam kelompok. Sedangkan itu Allah berpendapat dalam kelompok yang maksud, kamu maksud atau ke? Karena ada dua bersoal dalamnya. Jadi kibat cara darilah daya mustahil keridaan Allah supaya adanya tak lebih dari persoalannya. Yang sama pertanyaan. Yang kedua boleh masalah hidayah. Pengertian Allah yang sama yang lebih hidayah kepada yang sudah berbuat. Pengertian Allah yang hidayah sudah berbuat yang berhak. Pengertian pilih dari golongan-golongan maksud ataupun daripada golongan mukmin yang nak kubur dosa. Sebab kadang-kadang berdoa doa tak beliau kami hidayah dari Allah dan simpolan kami hidayah Allah sehingga kini pegang bagainya rupa. Kibat terpilih di Allah untuk kondisi dorong hidayah dan terpilih dari kibat pernah kibat jalan sehingga beliau yang kubur berita Allah. Maka ada berbeda jodoh Tuhan dan juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah jalan keluar supaya kita mendapatkan iradah yang baik dari Allah? Hana jalan keluar tengku. Karena apa yang terjadi bak getanya tengku, nyan bandum kali hendak tetapkan oleh Allah. Nyo sagai masalah tengku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kita, Allah yang jadikan segala perbuatan kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah telah menetapkan segala rezeki dan segala ketetapan yang berkaitan dengan kita hamba. Mandum kali ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka menyatakan yang pakiban lagi tanya nyak merempa iradah Allah. Yang sama lagi pertanyaan, mampukah kita keluar daripada takdir Allah? Han mampu tunggu. Bahkan han mampu terbiat daripada takdir Allah karena buat getanya si urau-urau nyan pun jatuh dalam takdir Allah. Allah telah mentakdirkan seseorang itu maksiat. Pastinya Allah telah mentakdirkan orang tersebut satu perbuatan yang perbuatan itu menjurus kepada maksiat. Tiban tanda tebiyat karena Allah hana getekedi bak getanyo buat untuk tebiyat. Yang nak getekedi bak getanyo buat baik tebiyat. Nama tunggu. Maka mampukah kita keluar daripada qada dan qadar Allah? Han mampu tunggu. Karena ketika Allah telah mengqada dan qadar seseorang itu menjadi ahli maksiat, Allah pula yang mengqada dan qadarkan perbuatan-perbuatan pada si hamba tersebut, dengan perbuatan itu menjurus dia itu kepada ahli maksiat. Buat maksiat yang diperbuat Allah qada qadar, jihroh dalam kelompok orang maksiat juga Allah yang qada qadar. Maka tiban cara terdebit. Ketika Allah telah mengqada qadar seseorang itu menjadi ulama misalnya, Allah juga yang mengqada qadarkan dia. Yang pertama, di segi rajinnya dia mengulang ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, di segi dia dapatkan guru yang terbaik di dalam mengajarkannya. Sawa guru kali ketetapkan oleh Allah, pakai bancara kesembuhan kali ketetapkan oleh Allah, dumna ekiyuji kali ketetapkan oleh Allah, dumna jumotji kali ketetapkan oleh Allah. Pakat Allah kali ketetapkan yang laginya karena Allah telah menetapkan jejak ulama. Nyo sakai masalah. Maka je terbiat hana patbiat tunggu. Karena ketika Allah telah mengqada dan kadarkan suatu kebaikan, Allah pula yang mengqada kadarkan suatu jalan untuk teruk getanya bak kebaikan tersebut. Ketika Allah telah mengqada dan kadarkan seseorang menjadi ahli keburukan, Allah pula yang mengqada kadarkan segala perbuatan yang menjadi jalan sampainya dia itu kepada ahli maksiat. Naudzubillah. Hana pada dia tunggu. Tiban cara dia katanya bermerempak iradah yang terbaik ba Allah hana cara. Man sedikit tidaknya pun doa, dan usaha untuk kepastian hana tu. Maka nyo ke dasar la haula wala quwata illa billah, yang kenyo maksud tidak ada daya dan upaya kita kecuali dengan bantuan Allah. Hana pada terbiat siapa padaku? Tak terbiat dari ahli maksiat han mampu, tak terbiat daripada ahli ibadat han mampu. Bila Allah telah menetapkan dia itu ahli maksiat dan dia Allah telah menetapkan dia itu ahli ibadat, han mampu tu. La haula, hana kekuatan tu. Yang kedua, putra-putra yang kedua mana? Hidayah. Untuk diban? Untuk merempak hidayah. Hana caranya kenyan merempak hidayah terbiat daripada ahli maksiat musabah haji. Lagi sama orang kun merempak makanan halal baik dapat juh makanan haram tu. Nyan musapat dua. Karena ketika merempak makanan halal pasti hanle mucukeh makanan haram. Ketika merempak makanan haram hanle hana mupajuh makanan halal musabah dua. Nya hana kemampuan bak katanya tu. Cuma le katanya berharap dan berdoa enam sakai. Nyo ke dasar tengku. Nyo ke dasar, nyo menemat begat tatat itikat tengku. Nyo itikat. Putra yang perleta yakini tengku, hana kekuatan apapun bak katanya tengku.
untuk menjadikan kita menjadi orang mulia, dan hana kekuatan apapun bak getanyo untuk menjadikan diri getanyo menjadi orang yang hina. Hana. Maka siapa yang memuliakan seseorang? Allah. Cuma Allah wujudkan sebab-sebab dia mulia. Sebab yang pertama karena dia itu ahli ibadah. Sebab yang kedua karena dia itu ahli ilmu. Itu sebab yang pada hakikatnya kenapa dia itu menjadi mulia. Karena memang Allah yang muliakannya, memang Allah yang menempatkannya dia itu menjadi hamba mulia. Begitu pula sebaliknya, kenapa orang itu menjadi hina? Apakah karena perbuatannya menjadi hina? Tidak. Allah memang yang telah menetapkan dia itu menjadi orang yang hina. Cuma Allah wujudkan sebab. Sebab dia mencuri, sebab dia merampok, sebab dia menzina. Itu sebab yang pada hakikatnya Allah yang telah menetapkan dia itu menjadi hina. Maka siapapun yang ingin dimuliakan oleh Allah, seketika orang itu akan mulia, walaupun seluruh manusia ingin menghinakannya. Dan siapapun yang dihinakan oleh Allah, seketika menjadi hina, walau umum manusia ingin memuliakannya. Maka kemuliaan dan kehinaan itu adalah kehendak Allah, bukan karena berhasil atau gagalnya program getanyo manusia konengku. Maka dalam tauhid ada istilah idtirari dan ikhtiyari. Menyeidtirari segala yang terjadi bak getanyo hana beriringan dengan keinginan getanyo, hana beriringan dengan mengerahkan kekuatan getanyo. Nyan idtirar gepenan. Contoh lahir getanyo udonya na berbarengan dengan keinginan getanyo, hana kalau mana tapi mate getanyo na beriringan dengan keinginan getanyo, hana urung perleh ke mate nengku. Nyan idtirar kan. Menyeikhtiar berbarengan dengan keinginan getanyo. Padahal Allah yang menetapkan uronyo, tanggainya, jiumnya getanyo cuma-cuma. Tapi berbarengan bak wate cuma-cuanya berbarengan dengan keinginan getanyo untuk tacok barangnya, dan berbarengan dengan mengerahkan kekuatan oleh getanyo beut jarawan tersebut. Pada hakikatnya pakon terjadi cuma-cuma, memang Allah telah menetapkan hari itu, tanggal itu, jam itu dia menjadi nama yang digelar dengan pencuri. Hana pat elak tu. Maka kena urung kungkun hana terjalak tu, berakon hana hana terjalak, memang laganya iradah Allah. Maka tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini yang terjadinya secara kebetulan, hana. Nah yang terjadi kebetulan, hana. Baik yang terjadi pada manusia, terjadi pada alam yang lain, terjadi pada binatang dan sebagainya. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Semuanya telah diiradah oleh Allah. Secara bahasa gasa, bandum kana dalam program Allah Ta'ala. Yang bahasa gasa. Maka, hana pakon menanpu pakon sikah laganya. Hana pakon. Pakon munau, hana pakon sikah munau pakon mudi. Mandum-mandum karena dalam program Allah. Makanya syukur alhamdulillah program Allah kegetanyo na taikut jamaah, na taikut beut dan sebagainya. Nyo rahmat kegetanyo wadegu. Berarti putra ke asbab tamong surga kana bagetanyo. Ke asbab tapi baiklah dekat bawah pegah bangun untuk muka-muka surga galan untai ya. Ke asbab kana, ke jalan-jalan untuk mendapatkan kana, ke pastian hana itu hak Allah. Sebelumnya ulun tuan karena tiap malam semua buat malam Sabtu, mungkin ada tutur kata tingkah laku ulun tuan yang menyinggung perasaan Tengku dan Umi Bandum. Karena nyo hana tip katanya akan datang bulan Ramadan, terlebih dile ulun tuan laki maaf berari dan maaf. Karena pemaaf Bu, alhamdulillah sama-sama katanya memaafkan karena akan datang bulan yang suci, hendaknya keadaan pula ate katanya tingkah laku tutur kata sikap juga harus suci untuk mendapatkan keberhasilan di dalam bulan yang suci. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun wa ahusukum ala ta'atillah wa ta'atir rasulillah wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.